ada Ustadz Kamsuri, ada Ustadz Asrafi, dan ada Ustadz lainnya. Dan yang lebih utama yang kami hormati adalah sahibul hajat, yakni kedua mempelai dan orang tua beliau. Orang tuanya sudah meninggal kalau ya? Iya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita hadiahkan bacakan suratul Fatihah untuk kedua orang tua mempelai ini yang sudah meninggal galau. Betul? Hah? Masih situ. Maksudnya sama-sama desa. Bapaknya meninggal, betul? Ya. Jadi kita terima ibunya tadi. Kata meninggal. Alhamdulillah. Ala hadiyah wa likulli niyatin sulah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi bil qurabi sunnatillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja, insya Allah hujan berhenti. Amin. Insya Allah hujan berhenti dan akan kembali hujan setelah acara kita selesai. Insya Allah Palembang tidak akan banjir. Amin. Insya Allah Palembang aman dari gempa. Amin. Insya Allah Palembang aman dari banjir. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini berkumpul dalam rangka menyaksikan walimatul arus untuk mendoakan kedua mempelai agar mereka hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengen bahagia atau tidak? Pengen bahagia atau tidak? Pengen. Ini perintah Allah juga. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disuruh kita agar kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita hidup di dunia ini bahagia dan di akhirat pun kita bahagia. Apalagi harapan kedua mempelai ini, dia baru menempuh hidup baru. Kalau bapak-bapak mungkin sudah lama, betul? Kalau ibu-ibu sudah lama, betul? Bagi mereka yang punya istri, kalau bapak-bapak. Ibu-ibu bagi mereka yang punya suami. Makanya kalau yang belum punya istri, beristrilah cepat. Ada yang belum punya bini di sini, ada tak? Banyak. Ada tak? Orang yang mampu, kemudian dia tidak galak kawin, tidak mau menikah, itu temannya setan. Galak, jadi teman setan galak. Dia mampu punya uang, dia mampu untuk beristri, dia mampu untuk kawin, tapi dia tidak mau kawin. Berarti orang tersebut kawannya setan. Nah, itu pernah suatu ketika Rasul bertanya kepada Akab, "Alaika ya zawjatu ya Akab, hai Akab, apakah engkau sudah punya istri?" "Belum," kata Akab. "Apakah engkau punya budak?" "Tidak." "Kenapa? Engkau mampu, engkau kaya,
Kenapa engkau tidak mau kawin, tidak beristri? Berarti engkau adalah kawannya setan. Kalau engkau pendeta Nasrani, maka ikutlah dengan mereka. Tetapi kalau engkau menjadi umatku, maka hendaklah engkau mengikuti apa yang aku lakukan, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kawin, menikah. Nah itu. Cuman menikah itu mudah, Bu. Menikah itu mudah, Pak. Cukup 2 orang saksi, 1 orang wali, dan mas kawin. Mas kawin berapa dia mampu bagi laki-laki? Apakah 1.000 rupiah? Sah. 1.000 rupiah mas kawin. Apakah 100 rupiah? Sah. Tetapi alangkah buntunya kalau lanang ini ya. Mas kawin 10.000. Mas kawin itu banyak gila. Tidak apa-apa. Banyak gila. Kalau perlu emas 1 kilo. Setuju dah, Bu? Setuju dah? Mas Jawa yang besar, Pak. Mas Jawa besar lebih, ya. Itu. Banyak gila mas kawin, tidak apa-apa. Kenapa? Alangkah bahagianya seorang wanita apabila dia memiliki sang suami yang penuh tanggung jawab. Dia memberikan apa yang dia inginkan. Betul? Ibu-ibu kira-kira lakinya dermawan, kemudian suaminya sering memberikan uang yang banyak, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju? Setuju tak? Berarti dah setuju kalau tidak jawab. Galak dah lakinya ngenjual duit banyak-banyak. Setuju tak? Setuju tak? Pasti senang, Pak. Kalau perempuan, kalau dikasih uang banyak-banyak, pasti dia setuju. Betul? Tetapi kadang-kadang seorang istri dia tidak menyadari apa pekerjaan suami. Betul? Suami kadang-kadang dia susah mencari penghidupan. Pekerjaannya pun kadang-kadang susah, apalagi musim corona dia dipecat. Betul? Susah mencari uang di zaman sekarang, di zamannya corona. Corona itu kumpulan randa merana, kata orang Jawa itu. Corona kumpulan janda merana. Corona. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali penyakit wa ayyudain adawa minal bukhl. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali penyakit getah basah. Itulah penyakit yang berbahaya. Getah basah rupanya penyakit yang lebih berbahaya. Bukan corona. Getah basah. Kenapa? Karena wong getah basah itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Dia dekat dengan neraka. Itu makanya wa ayyudain adawa minal bukhl. Tak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali penyakit getah basah. Hati-hati. Ya. Tuh. Maka harapan kedua mempelai dia ingin hidup bahagia, dia mohon doa restu kepada bapa dan ibu. Mudah-mudahan dalam hidupnya bahagia, dalam mengharui kehidupan ada ombak yang akan menerjang, di mana perjalanan hidupnya dia baru menjalani pernikahan. Dia mungkin belum berpengalaman seperti bapa. Dia mungkin belum mengalami seperti ibu dalam pernikahannya. Maka diadakan tausiah ceramah untuk mengingatkan bagaimana kita hidup berumah tangga agar antara laki-laki dan perempuan itu menjalani kehidupan untuk bekal kita dan bekal kedua mempelai agar kita hidup bahagia.
Sudah apa terus? Sudah apa terus? Sudah. Kalau sudah alhamdulillah. Ya. Nah, jadi seorang istri dia mempunyai hak. Mempunyai hak apa? Hendaklah seorang suami memberikan nafkah. Seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin. Memberikan makan apabila dia makan, memberikan pakaian apabila dia berpakaian, dan jangan sampai memukul muka. Jangan sampai memukul muka istri. Jangan sampai memukul muka istri dan jangan sampai memboikot istri. Setuju dah, Bu? Setuju dah, Bu? Tetapi tidak apa-apa seorang suami memberikan nasihat kepada istri, kemudian dia membangkang, tidak apa-apa, tamparlah bini itu. Tamparlah, tidak apa-apa. Nah, Pak, ibu-ibu sudah setuju, Bu? Pak, nah, kalau istri nusuk, melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasul, melanggar perintah suami, tidak apa-apa bini ditampar. Tidak apa-apa, tapi jangan sekarang. Kena tangkap kalau gitu. Kena tangkap, lapor polisi bini gitu. Jangan macam-macam. Padahal dalam hukum Islam tidak jadi masalah. Wadribuhun, dan pukullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau istrinya memang membangkang. Tidak mau taat kepada perintah Allah, tidak mau taat perintah Rasul, boleh, tapi itu yang membangkang. Jangan mencari-cari alasan, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Karena apa? Seorang suami yang baik, kata Nabi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang sempurna imannya, yakni yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya baik dan dia baik dengan istrinya, baik dengan keluarganya, wa khairukum min ahli, dan dia sebaik-baik orang tersebut adalah orang yang baik dengan keluarganya. Wa alfaquhum, dia lembut dengan istrinya, lembut dengan anak-anaknya. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, ya. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Maka tugas seorang suami, yakni mengatur urusan rumah tangganya. Hendaklah kita seorang suami memenuhi kebutuhan istri kita. Suami yang baik penuhi keinginan istri kita. Istri kita ingin rumah, belikan. Betul, Bu? Betul tak? Istri ingin mobil, belikan. Betul tak, Bu? Istri ingin motor, belikan. Istri ingin duitnya banyak, berikan. Betul? Ya kalau suaminya ada. Kalau kate jangan maksa, ya, jangan maksa. Inilah galak seorang istri yang memaksa di luar kemampuan suami, berarti dia telah berdosa. Memaksa kemampuan suami padahal dia tidak mampu untuk memberikannya. Minta diberikan ini, minta diberikan itu, padahal suami tadi pegawai kecil, pegawai rendahan, apalagi pengangguran. Ini susah. Makanya tugas seorang istri tetap taat kepada suami, walaupun suaminya itu zalim. Misalkan
Tetapi kalau dia melanggar apa hak istri, jangan sampai. Ya, kita ini hidup di dunia ini kan pengen bahagia galau, betul? Pengen senang galau, kate yang nak susah. Bapak-bapak nak senang, ibu-ibu nak senang. Yang bininya satu, pengen bininya dua, betul? Betul lah. Tapi jangan macam-macam kalau tidak mampu. Memang ini fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikailah wanita itu 2, 3, 4. Boleh kalau lanang. Tapi kalau betino tidak boleh. Jangan seperti apa? Film itu, film apa namanya itu? Yang namanya Mahabharata. Betinonya siko, lanangnya banyak. Jangan. Kage apa? Kenapa wanita tidak boleh kage siapa? Kalau dia beranak siapa bapaknya? Nyari bapaknya siapa? Ini tidak mirip. Yang ini tidak mirip. Bingung jadi siapa bapaknya. Itu. Yang ini cek ini, yang ini cek itu. Nah itu bingung. Jadi boleh. Tapi kalau kita memang berlaku adil. Jangan mentang-mentang boleh lalu nak kawin terus kawinnya, betul? Iya betul lah, Bu, betul. Betul lah. Yang siko belum terurus, yang siko belum tambah jadi ya, betul. Hati-hati. Tapi kalau kita menyadari semua itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua adalah atas kehendak Allah. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu atas izin Allah. La tataharraku dzarratun illa biidznillah. Tidak akan bergerak suatu dzarrah pun, suatu benda terkecil apapun kecuali dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah tidak akan bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini itu sudah mendapatkan izin Allah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mampu hadir. Tidak akan mampu hadir menyaksikan kedua mempelai ini. Betul tak? Betul tak? Makanya itu sudah ada izin Allah. Maka kita seorang suami juga harus bertanggung jawab, memberikan pelajaran kepada istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Siapa keluarga kita? Anak dan istri kita. Jaga keluarga kita. Bersyukur apabila kita memang menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, walaupun kita sudah tua, maka kita tetap diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bersyukur anishkur li wali walidayk. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti? Hendaklah kita beristighfar, memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Jangan melupakan jasa-jasa orang tua kita. Dahulu orang tua kita, terutama ibu kita, dialah yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, sehingga kita pun sekarang ini masih minta dinikahkan, masih minta dikawinkan. Itu siapa? Karena jasa orang tua kita. Jangan sampai kalau sudah menikah kita memutuskan hubungan. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi hendaklah kita bertakwa
namanya kita saling meminta, dan hendaklah kita jangan memutuskan hubungan silaturahim. Mentang-mentang sudah nikah, mentang-mentang sudah kawin, kemudian kita tidak ingat lagi dengan kedua orang tua kita, tidak ingat lagi dengan saudara-saudara kita. Jangan. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dosa yang terbesar kita sebagai anak durhaka kepada kedua orang tua kita. Bahkan dosa-dosa yang lain itu siksanya kelak di akhirat nanti. Tapi kita durhaka dengan orang tua kita, bisa di dunia ini langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung cash. Kenapa? Karena betapa sedihnya orang tua sewaktu dia melahirkan, betapa dia berjuang, di mana dia membesarkan anak-anaknya. Kemudian apa balasan anak kita setelah dia durhaka pada ibu dan bapaknya? Sungguh sangat menyedihkan. Karena apa? Hadirin, doa Bapak itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Ridho orang tua itu adalah ridho Allah fi ridho walidain wa syukrullah fi syukur walidain. Jadi ridho Allah tergantung pada kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua kita. Maka hidup kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat, dan ekonomi kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bapak dan Ibu, mungkin keadaan sekarang ekonomi Anda susah, mungkin dalam menghadapi masalah-masalah sekarang ini, mengalami kesusahan, kebangkrutan dan lain sebagainya. Coba perbaiki hubungan Anda. Perbaiki hubungan Anda dengan kedua orang tua Anda. Perbaiki hubungan Anda dengan saudara-saudara Anda. Jangan sampai memutuskan hubungan. Karena apa? Karena itu akan menyempitkan rezeki saudara sendiri. Menyambung silaturahmi itu bisa memanjangkan umur dan bisa meluaskan rezeki saudara. Maka jangan sampai kita memutuskan hubungan di antara saudara-saudara kita, ya. Jangan sampai. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita sudah jam 11:30 lewat, ya. Insyaallah tidak akan panjang lebar, cukup sampai di sini karena keadaan sudah makin gelap. Dan mudah-mudahan yang penting kita doakan untuk kedua mempelai ini, mereka hidup bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang. Jadi bekalnya, kalau kita dalam hidup rumah tangga itu ingin bahagia, bekalnya adalah takwa. Seorang suami dia mengerti apa akan kebutuhan istrinya. Seorang istri pun dia mengerti apa kebutuhan suaminya. Saling pengertian di antara mereka. Apabila ada salah-salah sedikit, maka bisa dimaafkan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan belum terjadi turun hujan, ya. Bisa selesai acara kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin ahwali kulli yati salihah ila hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمدا ناعما حمدا لوافي مرضاته ومجيده. يا ربنا لك الحمد كما
لمن يرسم ويزيد الأخرة في الحياة وبعد الموت اللهم علمنا وشأنك بعد التبعك عنا كفرة المؤمن حوى وكما علمت